Waktu Para Ulama. Oh itu menarik, Bapak Ibu. Saya lupa judul buku itu karyanya siapa ya? Saya lupa. Tapi ada buku judulnya adalah Manajemen Waktu Para Ulama. Itu difokuskan kepada penelitiannya itu difokuskan kepada penuntut ilmu ya. Bagaimana para ulama itu manage waktunya untuk mencari ilmu itu. Bahkan sampai-sampai ada seorang ulama itu yang ketika ditawari wahai Syekh, Mbok Yao itu bahasa apa ya Pak Salim? Cobalah sejenak untuk ngobrol dengan kami sejenak saja. Maka jawab dari Syekh ini, dari ulama ini, kalau Anda bisa menghentikan gerakan matahari itu, maka saya akan berbicara dengan Anda. Maka saya akan ngobrol dengan Anda. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, padahal adanya waktu dan pergeseran waktu itu ketika matahari itu berputar. Ketika berhenti, maka waktu kan berhenti. Adanya hari ini itu karena matahari yang kemarin itu berputar. Adanya hari besok, yaitu hari Kamis, itu karena matahari berputar dari pagi ini, nanti siang, kemudian sore, malam, lalu besok pagi lagi berganti dengan hari Kamis. Nah, kalau matahari berhenti, maka pagi ya pagi terus, siang-siang terus, malam-malam terus, maka tidak bergerak. Ulama ini kemudian menyatakan, kalau Anda bisa menghentikan pergerakan matahari, saya akan ngobrol santai dengan Anda. Maka ini menunjukkan bahwa bagi ya, para ulama yang menuntut ilmu itu waktu 1 menit pun itu tidak disia-siakan. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa ya mencontoh para ulama ini. Nah, di dalam buku itu salah satunya dibahas tentang pokok-pokok nikmat dan cabang-cabang nikmat. Nah, Bapak Ibu, mohon izin, ada yang masih bekerja aktif, Bapak Ibu. Bekerja aktif. Ada nggak? Nah, bagi Bapak Ibu yang bekerja aktif itu, gaji setiap bulan itu termasuk pokok rizki ataukah cabang rizki? Nah, ini pertanyaannya. Kalau Bu Dwi gajian setiap bulan apa mboten Bu Dwi? Ya sudah pensiun Ustaz. Oh, pensiun, tapi dapat pensiunan. Ya, sama Nah, usaha ah, Ustaz. itu masuk kategori pokok nopo cabang. Nah, Kalau pensiun cabang Ustaz sekarang. Enggak, Ustaz, beda. iya, iya, karena ndak ada pokoknya ya. Lah oke, kita coba feedback 10 tahun yang lalu ya. Berarti masih ada yang pokok ya. Ya, itu usaha sendiri Ustaz. Jadi ada pokok dan kita menilainya pokok. Nah, sekarang Bu Dwi misalnya diminta aktif kembali untuk bekerja. Lalu Hmm, digaji 1 miliar, ya kan? 1 bulannya. iya, Kalau itu iya. kita menilai bahwa gaji itu pokok. Lalu kondisi syaratnya adalah fisiknya tidak sehat. Jadi Oh, gajinya 1 miliar, tapi fisiknya tidak sehat. Nah, kira-kira mau nggak ini ya? tidak Ustaz, masih fisiknya sehat juga enggak mau saya Ustaz kalau Masya digaji. Allah, iya. Betul. Jadi Bapak Ibu Pensiun sekalian, tidak ada kalau batas Ustaz. demikian, betul. Kalau demikian, mana yang pokok? Sehatkah Ya, ataukah gaji? Nah, ini kan penting untuk memahami kita. Nah, yang sehat. pokok itu adalah sehat. Kalau kondisi fisiknya sehat, lalu kita syukuri, lalu kok dapat gaji 200.000, maka sehat ini pokok, 200.000 ini bonus sebetulnya. Iya. Ah, bonus. Insya Allah. Jadi kalau Allah memberikan sehat kepada kita, lalu diberikan bulanan itu kok 500.000, maka sehat ini sebetulnya adalah lebih dari cukup. Ini merupakan pokok, kemudian 500.000-nya itu bonus. Masya Allah. Adapun kalau kemudian fisik sehat, lalu setiap bulan dapat 1 miliar atau lebih,
maka 1 miliarnya ini adalah hanya cabang-cabang saja, bonus-bonus saja. Karena yang pokok itu adalah sehat. Nah, namun kita ini kadang-kadang mengejar hal yang cabang sampai melupakan pokok rizki yang paling utama. Jadi kita ini mengejar cabang-cabang rizki berupa gaji, berupa bulanan dan lain sebagainya itu sampai lupa mensyukuri berupa kesehatan. Nah, oleh sebab itu ini menjadi mungkin perenungan tersendiri bagi kita untuk alhamdulillah. Sehingga kalaupun kemudian Allah mengaruniakan sehat plus rizki, nah itu sudah bagian dari nikmat yang sangat lebih. Kesehatan saja ini, Bapak sekalian, andai kata Allah memberikan kesehatan saja, itu kita sudah tidak mampu untuk menghitungnya juga kan. Kesehatan, kemudian kita ada apa untuk biasanya butuh oksigen itu, anunya penyakit apa itu Bu ya? Membutuhkan oksigen, nafasnya enggak gitu ya, jantungnya enggak berkembang gitu. Nah, oksigen itu waktu misalnya pandemi itu kan butuh dengan harga mahal sekali kan, mahal. Setiap hari itu kita membutuhkan itulah. Kalau kemudian kita apa namanya membutuhkan setiap hari harus membeli itu berapa itu? Maka tidak bisa rasa-rasanya. Tapi sekali lagi ini kadang-kadang banyak kita lalaikan. Nah, sesungguhnya manusia itu sangat dolim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, ini belum lagi waktu. Loh, Ustadz, kalau begitu kita tidak perlu bekerja keras dong. Kan sudah diberikan kesehatan. Nah, sekarang cara membuktikan bahwa fisik kita sehat itu adalah bekerja maksimal untuk mencari ridho Allah. Jadi cara mengimplementasikan, cara mengamalkan dari nikmat Allah berupa sehat itu adalah kita bekerja sepenuhnya dalam rangka ibadah kepada Allah. Bekerja di kantor, ya kan? Dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi makna ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tetapi kita bekerja mencari nafkah dan dengan sungguh-sungguh bekerja kita itu, nah sungguh-sungguhnya ini punya nilai ibadah yang tinggi. Semakin maka kita diajarkan kalau bekerja itu usahakan totalitas. Kalau hanya ingri-ingrian ya, anyang-anyangan, hanya apa ya ndak serius, ya nanti Allah memberikan keberkahan ya mungkin yo setengah-setengah. Tapi ketika kita bekerja keras sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah berupa kesehatan, berupa waktu, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari yang nanti Allah akan mendatangkan keberkahan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu, nah di dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau tadi kan di dalam buku Manajemen Waktu Para Ulama. Nah, kemudian kalau di tafsir Ibnu Katsir, tapi tafsir Ibnu Katsir ada yang berbeda ya, Bapak Ibu sekalian. Tafsir Ibnu Katsir yang saya punya 10 jilid itu ada sebuah keterangan saat menafsirkan Ibnu Katsir itu ayat ini bahwa nanti di akhirat itu setiap manusia itu akan diberikan 3 diwan. 3 diwan ini bukan diwan sing anu ya Bapak Ibu sekalian yang masuk anggota DPR itu ya, bukan ya. Diwan, 3 diwan itu diterjemahkan oleh dalam tafsir ini itu sebagai 3 catatan buku ya. Tiga buku catatan itu. Catatan yang pertama itu adalah catatan amal soleh kita yang kita lakukan. Mulai puasa, mulai sedekah kita, mulai membaca Al-Quran kita, mulai pengabdian kita kepada keluarga kita dan lain sebagainya, pengasuhan kita kepada anak kita, berbakti kita kepada orang tua, itu semuanya adalah termasuk amal soleh. Ya. Jika kemudian kita lakukan memang untuk mencari ridha Allah.
Nah, kemudian diberikan selain catatan amal soleh, itu juga catatan dosa, Bapak sekalian. Catatan dosa, catatan keburukan, ya, yang kita lakukan selama hidup. Nah, yang ketiga, itu adalah catatan nikmat Allah yang diberikan kepada kita selama kita hidup. Baik hidup dalam kandungan, yang kita tidak bekerja waktu masih menjadi janin, itu juga ada sumber apa namanya asupan di situ. Yaitu siapa yang memberikan gitu ya kalau bukan Allah. Ya. Nah, itu sebagai nikmat, ada kehidupan di situ, kemudian lahir sampai wafatnya. Itu nikmat Allah semuanya. Nah, kemudian Allah firmankan, Allah katakan di dalam tafsir ini, eh, Allah firmankan kepada nikmat yang paling kecil sendiri. Yang paling kecil sendiri ya. Wahai nikmat, dalam kurung nikmat yang paling kecil, ambillah hargamu dari amal solehnya. Jadi ambil hargamu dari amal solehnya. Masalahnya lidah tidak bertulang ya. Jadi tiba-tiba Bapak sekalian, amal soleh kita ini hanya serut, disedot entek, habis. Hanya serut, dan itu yang ngambil pun jatah atau pengganti harga dari nikmat yang paling kecil. Nikmat yang paling kecil kita tanpa sadari itu. Nah, habis amal soleh kita, maka yang akan tampak adalah dosa yang menggunung, dan kemudian nikmat Allah yang begitu banyak. Maka disitulah kadang-kadang saat kesendirian kita, maka muncul sebuah ayat yang bisa kita jadikan renungan. Wujuhu yauma idin khasyi'ah. Wajah kita tertunduk malu karena kita tidak punya amal yang bisa kita andalkan saat berhadapan dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian karena kita punya amal, maka Allah yang Allah kehendaki bagi manusia, yang dikehendaki oleh Allah di dalam tafsir itu ya, maka Allah akan sampaikan, wahai hambaku, aku akan, setelah kita tahu ya bahwa amal kita ini sangat tidak berharga itu dibanding nikmat Allah dan dibanding dosa yang kita lakukan, maka Allah akan katakan, wahai hambaku, aku akan melipat gandakan amal solehmu dan masuklah ke dalam surgaku karena rahmatku. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita puasa hari ini, kita mengasuh anak-anak kita ini dengan tulus, kita mengabdi kepada orang tua, kita mengabdi kepada kepada Allah terutama, itu adalah bagian dari amal soleh. Ya, mungkin hanya butiran-butiran pasir kecil yang bisa kita lakukan dibanding dengan betapa besar nikmat Allah. Tetapi itu harus kita lakukan supaya kumpulan pasir amal soleh ini akan terhimpun menjadi gunung kebaikan untuk kita. Walaupun habis, mudah-mudahan akan dilipat gandakan oleh Allah. Ya, tentu saja rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang punya banyak amal soleh. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, maka kita semakin bisa memahami betapa nikmat Allah itu sangat banyak. Nah, anak adalah bagian dari diri kita. Bapak Ibu, ini surat Luqman, ini ayat favorit atau surat favorit untuk dijadikan rujukan di dalam mendidik anak. Walaupun banyak ayat yang lain, salah satunya adalah surat Yusuf, misalnya yang awal-awal kita dulu sampaikan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Silakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri.
Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Masya Allah. Saya ingin menyampaikan ini. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak itu adalah bagian dari nikmat Allah, sekaligus bagian dari dan berasal dari rahim orang tuanya atau darah dari orang tuanya. Jika ya ini kalau boleh saya menyimpulkan, jika kita pandai mensyukuri nikmat Allah, maka anak pun yang menjadi bagian dari kita itu juga akan pandai mensyukuri nikmat Allah. Apa efeknya? Efeknya adalah anak-anak kita juga akan pandai berterima kasih dengan apa yang kita lakukan untuk mereka semua. Maka kata kuncinya adalah dengan kita bersyukur, berterima kasih, maka insya Allah akan juga sampai imbasnya itu kepada anak-anak kita. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melatih anak agar pandai bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya kan menginginkan toh anak kita ini entah itu kecil, entah itu saat remaja, kemudian dewasa, bahkan di saat kita semakin tua, anak kita ini pandai berterima kasih kepada kita. Tidak pernah durhaka, ya kan? Tidak pernah mencela apa yang kita lakukan dengan tulus itu. Dan demikian juga kepada Allah. Nah, oleh sebab itu, maka bagaimana caranya sekarang? Ini hanya beberapa contoh cara saja. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri atau mungkin sudah melakukan sendiri. Ya, yang pertama, bagaimana cara melahirkan anak yang pandai bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kita orang tua. Tapi ya kita juga harus berterima kasih kepada orang tua kita ya. Masih ingat ya bahwa posisi kita ini ada pada dua sisi. Satu sisi sebagai orang tua karena punya anak, tapi di sisi yang lain kita ini anak karena punya orang tua. Apa yang kita lakukan kepada orang tua akan anak-anak lakukan kepada kita. Nah, itu standarnya. Kemudian yang pertama adalah contohkan dengan teladan. Nah, contohkan dengan teladan atau keteladanan. Ya. Jadilah contoh yang baik dalam bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Ya. Anak-anak cenderung meniru sikap dan perilaku orang tua, jadi tunjukkan kesyukuran kita dalam berbicara, berdoa, dan menghargai orang lain. Bapak Ibu ingat, apa yang kita lakukan dilihat oleh anak-anak kita. Jadi kalau kita, misal ya Bu, Ibu dapat oleh-oleh dari suami yang setelah mungkin dinas dari luar. Mungkin kita tidak suka dengan apa yang dibawainya ini. Ya mungkin daster ya. Ibu-ibu dapat daster, oleh-oleh daster. Lalu dasternya ini kok warnanya kurang cocok ya. Tetapi kalau kemudian ibu langsung bilang, kok ngene. Lalu anak-anak kita itu lihat. Yang dilihat oleh anak kita kan bukan kenapa ibu kok tidak suka, bukan pada itu. Yang dilihat oleh anak kita kepada kita itu adalah ibu yang tidak terima atau tidak terima kasih kepada apa yang dibawakan oleh suami. Nah, maka kalau tidak suka ya sudah, tetap saja. Mungkin nanti akan ada perlunya diterima, ya.
eh, diterima, lalu sampaikan terima kasih. Nah, misalnya begitu, ya walaupun nanti disimpan dulu, ya. Nanti walaupun tidak disampaikan, biasanya suami paham, iki daster sing tak tukokno iki apa jebol loh, kok gak dipakai-pakai, tidak pernah kelihatan. Padahal saya suka kalau istri saya ini pakai ini. Nah, ini kadang-kadang sudut pandang yang berbeda. Jadi oleh sebab itu ini perlu disampaikan. Nah, ada baiknya juga kalau ibu misalnya apa namanya ya tidak suka, ya mungkin dengan cara yang lain juga bisa. Dengan cara yang lain juga bisa. Nah, ini saya kira penting ya Bapak Ibu sekalian, perlu dilakukan. Nah, hal yang paling membahagiakan bagi suami Ibu sekalian ya itu adalah ucapan terima kasih dari suaminya, dari istrinya kepada suami ya. Jadi ucapan terima kasih dari istri kepada suami itu hal yang membahagiakan bagi suami. Ya. Pulang bekerja kok membawa uang. Nah, lalu diberikan ibu terima kasih, wah, sambil tersenyum. Nah, itu yang membahagiakan. Tapi standarnya adalah ucapan terima kasih yang tulus. Maknanya, kalaupun pulang kok tiba-tiba tidak membawa uang, kalau kemudian ada ucapan terima kasih Pak, alhamdulillah hari ini sehat, walaupun mungkin tidak mendapatkan uang, maka itu hal yang membahagiakan bagi suami yang sudah bekerja keras, namun belum ada yang bisa dibawa pulang. Masya Allah, ini hal yang membahagiakan bagi suami. Sebaliknya, apa hal yang membahagiakan bagi istri? Salah satunya adalah ucapan terima kasih dari suaminya. Contoh, istrinya lagi mencuci piring. Suaminya mendatangi di dapur, ya, lalu menyampaikan, "Ma, terima kasih sudah membantu menyelesaikan di rumah ini." Ucapan terima kasih itu, maka itu yang akan menjadikan rasa bangga dan bahagia tersendiri dari seorang istri kepada suami. Jadi begitu. Nah, maka kalau semakin sering itu semakin bagus. Nah, kadang-kadang memang ya fitrahnya Bapak Ibu, fitrahnya perempuan kadang-kadang ya. Kalau bapak-bapak bawa uang banyak diserahkan, nah, biasanya itu pelukannya itu lebih kenceng. Nah, gitu ya. Kemudian tapi kalau sedikit atau tidak ada, itu tidak meluk. Nah, saya tidak tahu, mudah-mudahan tidak terjadi di sini, ada maupun tidak, ya tetap kemudian kasih sayang itu diberikan. Kan standarnya diberikan sehat saja itu sudah pokok rezeki, sudah lebih dari cukup. Kalaupun entah itu suami sehat, istri sehat, anak-anak sehat, dan lain sebagainya, itu sudah luar biasa. Nah, ini ya Bapak sekalian. Nah, jadi perlu kita menjadi teladan. Jangan mengeluh, ya. Walaupun kemudian ada ayatnya bahwa manusia itu pasti mengeluh, begitu kan? Tapi kalau usahakan tidak ditampakkan mengeluhnya, ya, mengeluhnya. Ya, mengeluhnya kepada Allah saja, syukur-syukur kalau kemudian saat sholat tahajud itu mengeluhnya di situ. Tapi kalau di hadapan anak menyangkut terutama rizki, menyangkut apa begitu ya, nah ini juga tetap bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ajarkan pemahaman tentang bersyukur. Ajarkan pemahaman tentang bersyukur. Jelaskan kepada anak tentang arti bersyukur dan pentingnya mengucapkan terima kasih. Bicarakan bersama tentang berbagai hal yang kita dapat syukuri, seperti kesehatan, makanan, keluarga, rumah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini saat Bapak Ibu berbuka bersama, ada istri, ada anak-anak, ada menantu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bolehlah kemudian saling di dalam forum itu jelang berbuka saling menasihati, saling mengingatkan ini semuanya adalah dari Allah.
ayo kita syukuri bersama dan lain sebagainya. Nah, ini bagus sekali ya. Kesehatan, kita diberikan kesehatan saja ini sudah lebih. Kemudian apalagi ada makanan di depan kita ini. Kemudian rumah yang Allah karuniakan saat ini yang kita tempati dan berbagai macam yang lain, maka ajarkan pemahaman tentang rasa syukur sehingga anak kita ya, dia akan belajar bagaimana orang tua mensyukuri nikmat Allah dan kelak dia pun akan melakukan hal yang sama. Yang ketiga, ucapkan terima kasih secara rutin, Bapak Ibu. Ya, ajarkan anak untuk selalu mengucapkan terima kasih dalam situasi sehari-hari. Nah, misalnya ketika diberi makanan oleh orang tua, memberikan mainan atau mendapatkan bantuan, dorong mereka untuk menggunakan kata-kata seperti terima kasih atau ungkapan lain yang sopan. Nah, anak kita mungkin pulang dari sekolah yang masih kecil atau cucu kita yang pulang dari sekolah. Nah, kita yang jemput misalnya. Nah, saat kita menjemput, kemudian kita katakan saat menemui kita dan mau kita jemput, alhamdulillah, terima kasih cucuku, alhamdulillah hari ini belajarnya tampak lebih bersemangat. Wah, terima kasih ya. Boleh saja. Dari ucapan yang kita orang tua lakukan kepada anak ini, maka otomatis nanti akan ditiru oleh anak dan cucu-cucu kita. Ya, jadi terima kasih. Apapun yang mereka lakukan, terutama hal yang baik. Ada sampah kok dibuang di tempatnya dan kita tahu, kita bilang terima kasih. Wah, ini bagus sekali ya. Ucapkan terima kasih secara rutin. Nah, kalau setiap hari ibu bapak pernah menghitung nggak ya ucapan terima kasih yang kita ucapkan setiap hari itu berapa kali gitu ya. Jangan-jangan cuma sedikit gitu ya. Padahal untuk membentuk karakter itu memang harus istiqomah dan rutin. Ya, suami kepada istri, istri kepada suami, suami istri kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua dan atau nenek, kakek dan lain sebagainya. Nah ini. 4, ajarkan pada anak untuk menghargai anugerah Allah. Ajak anak untuk mengenali berkah yang diberikan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ajak mereka untuk mencatat hal-hal yang membuat mereka bisa bersyukur dalam buku harian atau minta mereka berbagi momen-momen bersyukur dalam percakapan keluarga. Nah, ayo sebelum misalnya sambil menunggu buka sedang kumpul itu atau makan ya, atau makan sahur. Nah, mungkin ada hari ini apa yang bisa yang kemarin Allah karuniakan yang masih lupa disyukuri nak. Bisa nggak diceritakan? Oh iya Pak, saya kemarin mendapatkan begini-begini. Nah, itu karunia dari Allah. Ayo kita bersyukur. Nah, itu bagus sekali, Bapak sekalian. Perlu diajarkan ya. Nah, yang berikutnya, yang kelima, ya, ajarkan tentang pemberian dan berbagi. Dorong anak untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Ajarkan mereka untuk memberikan sedekah atau membantu sesama. Ya. Hal ini membantu anak menghargai apa yang mereka miliki dan mengajarkan mereka tentang berbagai kebaikan kepada orang lain. Nah, boleh sekalian saat Bapak Ibu memberikan takjil ke masjid, walaupun terburu-buru, bolehlah kemudian ajak anak atau cucu sambil nanti, walaupun Bapak Ibu bisa melakukan sendiri, tetapi kan kalau sendiri nilai pendidikannya tidak semaksimal jika kemudian kita bisa mengajak anak kita atau cucu kita. Lalu yang menyerahkan adalah anak cucu kita. Nah, Mas, ayo kan serahkan ini Pak Panitia atau Takmir. Nah, itu akan melatih mereka untuk banyak berbagi sebagai tanda rasa syukur. 6, jadikan momentum doa dan ibadah rutin. Ajak anak untuk berdoa dan beribadah secara rutin bersama-sama. Selain mengajarkan mereka untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah di dalam doa, juga beri ruang bagi mereka untuk mengungkapkan rasa syukur mereka secara spontan. Nah, spontan itu Bapak Ibu akan bisa dilakukan jika ada budaya. Kalau budayanya itu sudah rutin dilakukan
maka itu ndak usah disuruh. Otaknya sudah akan secara otomatis mendorong untuk melakukan ucapan terima kasih. Orang yang terbiasa miso berkata jorok kepleset itu maka yang keluar ya miso. Ya, yang keluar adalah kata jorok. Tapi kalau kemudian banyak berzikir maka yang keluar saat mungkin kepleset itu juga kata-kata yang baik. Nah, demikian juga itu spontan saja ucapan itu tergantung dari kebiasaan ya. Yang terakhir ketujuh, berikan apresiasi dalam cara yang positif. Ketika anak menunjukkan sikap bersyukur atau mengucapkan terima kasih, berikan apresiasi dan beri penghargaan positif. Hal ini akan memperkuat sikap bersyukur mereka dan mendorong mereka untuk terus melakukannya. Nah, apresiasi bisa berbagai bentuk Bapak Ibu sekalian. Tidak harus materi berupa uang atau hadiah yang lain. Ucapan terima kasih itu juga penghargaan. Ya, ucapan terima kasih. Senyum kita kepada anak, kepada senyum yang ikhlas karena sebagai bentuk apresiasi kepada anak ya. Itu senyum kita saja itu sudah bagian dari penghargaan. Pelukan kita, cium kita itu sebagai sebuah penghargaan juga dan itu masuk long term memories. Bapak Ibu sekalian, mari kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah dengan berbagai macam nikmat, termasuk Allah karuniakan anak kepada kita, itu nikmat yang luar biasa. Tugas kita adalah mendidiknya bagaimana supaya mereka bersyukur kepada Allah. Maka dengan bersyukur kepada Allah, anak-anak kita pun akan pandai berterima kasih kepada kita semuanya. Apa yang kita lakukan kepada orang tua, insya Allah akan anak-anak kita lakukan kepada kita semuanya. Kalau keluarga ada budaya rasa syukur, ada budaya terima kasih, maka jadilah keluarga itu yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan anak-anaknya penuh berkah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi